are low car. High as a kite, never sober. Python, him with a cobra. Hai. Oke, jadi di sini kita dari kelompok 1. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai analisis permintaan pasar atau aplikasi perilaku produsen. Sebelum masuk ke video wawancara, simak terlebih dahulu pembahasan definisi mengenai produsen, permintaan, dan penawaran berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi dari produsen dan tujuan produsen. Produsen merupakan individu atau pihak atau badan usaha yang melakukan kegiatan memproduksi barang atau jasa untuk dijual dan dipasarkan. Barang atau jasa yang dihasilkan akan mengalami perubahan nilai ekonomi setelah melalui proses produksi. Kegiatan utama dari produsen ialah memproduksi barang atau jasa, di mana dalam kegiatan memproduksi ini membutuhkan tenaga kerja serta modal. Contoh dari kegiatan produsen yaitu memproduksi roti. Selanjutnya, adapun tujuan produsen. Tujuan produsen yang pertama yaitu membuat atau mengubah serta meningkatkan nilai guna sebuah produk. Yang kedua, memenuhi kebutuhan konsumen atau masyarakat. Dan yang ketiga, mendapat keuntungan atau laba semaksimal mungkin. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai definisi permintaan dan penawaran. Yang pertama yaitu definisi permintaan. Permintaan adalah suatu proses dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang dan jasa yang ingin dipenuhi, dan kecenderungan permintaan konsumen akan barang dan jasa tak terbatas. Selanjutnya, definisi penawaran. Dalam ilmu ekonomi, penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Penawaran dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain harga barang, tingkat teknologi, jumlah produsen di pasar, harga bahan baku, serta harapan spekulasi atau perkiraan. Sesuai dengan materi yang akan dibahas yaitu mengenai aplikasi perilaku produsen. Di sini, kelompok kami melakukan wawancara di Sumerta Bakery yang memproduksi roti sendiri setiap harinya. Permisi. Halo. Halo. Bisa minta waktunya sebentar, Kak? Boleh. Kenalin dulu, saya perwakilan dari kelompok 1 kelas 6B D4 Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Bali. Di sini mau melakukan wawancara terkait usaha bakery ini gitu. Ya, silahkan. Sebelumnya mau tahu dong nama kakak siapa sih? Nama saya Jessica, saya selaku pegawai di Sumerta Bakery. Oke, boleh tahu kakak di sini selaku apa? Pegawai. Pegawai. Udah berapa lama kak kerja di sini? Baru 3 bulan. 3 bulan. Mau tahu dong kak, usaha bakery ini itu kan ramai banget dikunjungin gitu di sini. Udah berapa lama sih berdirinya? Kalau untuk bakerynya sendiri udah ada 10 tahun. Akan tetapi kita grand opening lagi di 6 bulan yang lalu karena kita pindah tempat gitu. Oh gitu. Untuk produknya di sini tuh apa aja sih kak yang diproduksi gitu di sini? Ada 2 jenis roti. Jadi yang pertama itu ada roti asin sama roti manis. Kalau yang roti manis itu ada coklat, ada roti flan, sama roti kacang hijau. Kalau untuk yang roti asin ada keju, ada roti sosis sama roti abon. Oh gitu, lumayan banyak ya jenis-jenis rotinya. Terus untuk kisaran harganya nih kak, dari rentan berapa dan berapa sih gitu? Untuk roti yang kecil-kecil itu 6.000. Kalau untuk yang roti besar itu 12.000. Oh gitu, itu emang harga tetap dari dulu kak? Enggak, kita ada mengalami penaikan harga. Jadi dulu itu harganya mulai dari 5.000 dan 10.000. Akan tetapi karena kan barang dan bahan itu makin naik ya, jadi kita sesuaiin aja.
Oh gitu, ya benar juga ya karena ada kenaikan bahan baku gitu. Terus mau tahu dong Kak ya, untuk memproduksi satu kelompok roti yang 6.000 dan 12.000 satu hari itu berapa? Kalau untuk yang 6.000 kita produksi 60 pieces per hari. Kalau untuk yang 12.000 kita produksi itu 12 pieces per hari. Terus untuk satu hari itu biasanya habis untuk kelompok yang roti 6.000 dan 12.000 ini itu berapa? Kalau untuk kelompok roti yang 6.000 habisnya itu biasanya cuma 30 pieces, kadang lebih juga sih. Terus untuk yang 12.000 habisnya kadang 6 pieces saja. Oh gitu. Kalau bisa lebih sih, kadang 10, kadang 11. Udah cukup sekian sih Kak informasi yang mau kita cari di sini, mewawancarai Kak Jessica selaku pegawai di sini gitu. Jadi sebelumnya terima kasih untuk waktunya. Iya, udah dikasih kesempatan. Makasih juga udah mampir. Iya. Semoga usahanya makin lancar, makin dikenal banyak orang dan makin ramai yang beli. Amin. Pamit ya Kak. Iya, makasih. Makasih. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil wawancara yang telah kami lakukan, di mana berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, maka didapatkan informasi bahwa harga produk roti yang dijual oleh Sumerta Bakery bersifat tentatif yang dipengaruhi oleh harga pokok bahan-bahan produksi, di mana pada saat kondisi normal, harga roti sebesar Rp5.000 dengan jumlah permintaan sebesar 40 pieces dan jumlah penawarannya 55 pieces. Dan pada saat kondisi tertentu, harga roti sebesar Rp6.000 dengan jumlah permintaan sebesar 30 pieces dan jumlah penawarannya 60 pieces. Sehingga dari data tersebut, maka dapat dibuatkan analisis permintaan pasar produsen. Jadi, selanjutnya adalah pembahasan mengenai permintaan. Sebelumnya sudah dijelaskan apa pengertian atau definisi dari permintaan. Untuk materi sekarang adalah mengenai rumus yang ada dalam permintaan, di mana rumus tersebut adalah Q dikurang Q1 dibagi P dikurang P1 sama dengan Q2 dikurang Q1 dibagi P2 dikurang P1. Sesuai dengan kesimpulan wawancara yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa nilai Q1 yaitu adalah 40, kemudian nilai Q2 adalah 30, P1 dengan nilai 5.000, dan P2 dengan nilai 6.000. Dengan rumus tersebut, maka dilakukanlah perhitungan untuk mencari persamaan, yang mana dari hasil perhitungan yang sudah dilakukan, didapatkan hasil yaitu Q sama dengan 90 dikurang P per 100. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai rumus penawaran. Sudah dijelaskan sebelumnya mengenai pengertian penawaran. Di sini, penawaran dicari dengan rumus Q dikurangi Q1 dibagi P dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi P dikurang P1. Dengan nilai Q yang telah ditentukan yaitu sebesar 55 dan nilai Q2 sebesar 60, nilai P1 sebesar 5.000 dan nilai P2 sebesar 6.000. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan hasil dari penawaran yaitu Q sebesar 30 ditambah P per 200. Baik, di sini saya akan membahas mengenai cara mencari nilai P dan Q. Nilai P dicari dengan cara eliminasi hasil penawaran dan permintaan, yaitu 90 dikurang P per 100 sama dengan 30 ditambah P per 200. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan nilai P yaitu sebesar Rp4.000. Kemudian, untuk mencari nilai Q, yaitu dengan menggunakan hasil dari permintaan, yaitu 90 dikurang P per 100. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan hasil Q yaitu sebanyak 50. Baik, jadi di sini saya akan membahas mengenai analisis grafik pada harga normal. Pada kondisi normal,
Sumerta Bakery memproduksi dan menawarkan sebanyak 55 pieces roti dengan harga Rp5.000 dan yang habis terjual adalah sebanyak 40 pieces roti. Saat kondisi kurva ATC berada di bawah kurva MR, maka dapat dikatakan bahwa produsen mengalami suatu laba. Daerah yang diarsir penuh adalah daerah laba yang akan dirasakan oleh Sumerta Bakery pada pasar persaingan sempurna dengan keseimbangan jangka pendek. Laba dihitung dengan menyelisihkan total revenue dan total cost. Total revenue didapatkan dengan cara mengalihkan harga jual sebesar Rp5.000 dengan permintaan sebanyak 40 pieces. Sedangkan total cost didapatkan dari mengalihkan harga pokok sebesar Rp3.000 dengan permintaan sebanyak 40 pieces. Hasil yang didapat adalah sebesar Rp80.000. Maka, laba yang dihasilkan Sumerta Bakery sebagai produsen roti dengan memproduksi sebanyak 40 pieces per hari dengan harga Rp5.000 adalah sebesar Rp80.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis grafik harga tertentu. Pada kondisi tertentu, Sumerta Bakery memproduksi dan menawarkan sebanyak 60 pieces dengan harga Rp6.000 dan yang habis terjual sebanyak 30 pieces. Saat kondisi kurva ATC berada di bawah kurva MR, maka dapat dikatakan bahwa produsen mengalami laba. Daerah yang diarsir penuh adalah daerah laba yang akan dirasakan oleh Sumerta Bakery pada pasar persaingan sempurna dengan keseimbangan jangka pendek. Laba dihitung dengan menyelisihkan total revenue dan total cost, di mana total revenue didapatkan dengan cara mengalihkan harga jual sebesar Rp6.000 dengan permintaan sebanyak 30 pieces. Sedangkan total cost didapatkan dari mengalihkan harga pokok sebesar Rp3.500 dengan permintaan sebanyak 30 pieces. Sehingga hasil yang didapatkan adalah sebesar Rp75.000. Maka, laba yang dihasilkan oleh Sumerta Bakery sebagai produsen roti dengan memproduksi sebanyak 30 pieces per hari dengan harga Rp6.000 adalah sebesar Rp75.000. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis dari grafik harga keseimbangan pasar yang telah terbentuk. Berdasarkan analisis kasus dan perhitungan titik keseimbangan pasar yang telah diperoleh, maka dapat digambarkan grafik keseimbangan pasar jangka pendek untuk produk roti dari Sumerta Bakery. Grafik keseimbangan pasar terbentuk dari adanya sumbu Y yang diasumsikan sebagai harga satu pieces roti yang dilambangkan dengan P atau price, dan sumbu X diasumsikan sebagai kuantitas dari roti yang dilambangkan dengan Q atau quantity. Hasil perhitungan setelah memasukkan persamaan permintaan dan penawaran menunjukkan bahwa harga keseimbangan pasar sebesar Rp4.000 dengan kuantitas roti sebanyak 50 pieces. Sehingga pada sumbu P menunjukkan harga keseimbangan sebesar Rp4.000 dan sumbu Q menunjukkan jumlah 50 pieces. Selanjutnya, kurva permintaan sudah dapat ditentukan dengan menarik garis horizontal pada harga sebesar Rp4.000 dan dilambangkan dengan D sama dengan P sama dengan MR, yang artinya garis tersebut merupakan kurva permintaan yang juga merupakan kurva harga dan juga merupakan kurva penerimaan marginal atau marginal revenue. Diperlukan kurva MC atau marginal cost untuk mengambil keputusan, sehingga kurva MC dan MR menjadi berpotongan pada titik E. Titik E merupakan titik equilibrium yang melambangkan keseimbangan pasar. Seorang produsen rasional harus memproduksi ketika MC sama dengan MR untuk mendapatkan laba maksimum. Maka dari itu, Sumerta Bakery harus memproduksi sebanyak 50 pieces per hari dengan harga Rp6.000 agar mendapatkan laba yang maksimum atau setidaknya rugi yang minimal. Sekian video analisis dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga video yang telah kami buat bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Dan kami mengucapkan terima kasih. Bye!